Tadi karena panitia berjanji kepada saya, bener nggak nih Mas Boni datang ya, tapi sekarang masih ada acara di Kota Madiun karena banyak yang minta kopi dengan Mas Boni. Tadi udah kita kenalkan Mas. Sana Mas Bagus, sana Mas Layang barang. Mohon izin Mas Boni, tadi sudah kita kenalkan bahwa kita akan kerawuhan tamu yang istimewa begitu, tumbuh dan besar di Kota Madiun, mengenyam pendidikan hingga ke luar negeri begitu. Kita juga kenalkan bahwa dalam urusan politik sudah sangat linuih lah begitu. Yang terakhir lip sync saya tadi saat opening Mas Boni Laksmana menjadi salah satu konsultan partai politik hingga akhirnya di pemilu legislatif tahun 2024 menjadi peraih suara terbanyak di Kota Madiun. Mas Boni, tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah saya tanyakan, mohon izin ke Mas Bagus Rizky. Ya, alhamdulillah Mas Boni hadir langsung. Sama aja. Sama aja. Oke, siap. Mohon izin ini teman-teman, kita ulang pertanyaannya untuk Mas Boni Laksmana atau kita lanjutkan bisnis pertanyaan kita? Sama. Lanjutkan. Oke. Mas Boni, Mas Bagus, kita ulang tadi ada, mohon izin Mas Boni, saya tidak bisa berbahasa Jawa halus alamat ramah Mas, karena dari Jember Mas Boni. Dari Jember kami istilahkan tadi ada ukoro warung kopi begitu Mas. Ukoro warung kopi, bahwa Madiun kuwi lek ditunggoni nyeni, lek ditinggal malah ngangeni. Nah, dari ukoro-ukoro itu bagaimana kemudian pasangan bonus ini nanti ketika ditakdir untuk memimpin Kota Madiun untuk teman-teman muda Mas, tentu agar teman-teman muda ini kerasan di Kota Madiun. Kerasan tentu tidak hanya kerasan, tapi menyediakan lapangan pekerjaan, akses lapangan pekerjaan yang mudah dan lain sebagainya. Monggo Mas Boni dan Mas Bagus. Ya, mau. Ya, tadi sudah. Yang nyeni tadi yang belum. Oke, matur suwun sedaya yang rawuh pada malam hari ini. Perkenalkan dulu, mungkin ada yang belum kenal saya, ada yang sudah kenal saya, ada juga yang belum kenal saya. Ya begini, ini saya Boni Laksmana. Kebetulan saya didapuk sama Mas Bagus menjadi calon wali kota. Jadi kita malam ini ngobrol santai aja Mas. Jadi nggak usah tegang, rileks aja. Pak Ketua, selamat malam. Ya. Oke. Ya. Sebenarnya kalau masalah anak muda yang sudah mengenyam pendidikan tinggi di luar Kota Madiun Mas, ada harapan, ada keinginan bahwa tetap mengingat bahwa kita itu punya kota kelahiran tercinta. Saya sendiri mengalami hal itu. Saya jauh melalang buana meninggalkan Kota Madiun beberapa saat, tapi kemudian karena saking cintanya kepada Madiun, ya saya kembali pulang ke Kota Madiun. Artinya kita sendiri perlu memupuk suatu perasaan nasionalisme lokal lah ya terhadap kota kita ini, sehingga bagaimana kita itu nanti yang sudah punya pendidikan yang tinggi agar juga mengingat bahwa kota kelahiran kita ini perlu disentuh. Jadi semangat wirausaha perlu ditingkatkan, sehingga kita itu bagaimana yang punya nanti pengalaman di luar kota, punya pendidikan tinggi di luar kota, itu bisa menciptakan lapangan usaha buat kawan-kawan yang mungkin tidak bisa mengenyam pendidikan seperti yang dilakukan yang di luar kota. Jadi sehingga saya berharap bisa menciptakan peluang-peluang kerja, bisa membuat ekonomi kewirausahaan yang makin kuat, membantu sharing ilmu pengetahuan maupun pengalamannya di luar kota. Demikian Mas, terima kasih. Mungkin Mas Bagus nambahi, monggo. Yang ya generasi muda lah. Jadi pengennya ada ruang terbuka yang bisa diakses siapapun untuk berbagi ilmu. Jadi sharing lah, mungkin ada yang pengalaman apa itu disampaikan. Jadi kalau daripada belajar lewat
TikTok atau apa kayak gitu, ya sudah kita hadirkan pembicaranya untuk siapapun yang ingin belajar. Jadi untuk sharing-sharing ilmu lah, kurang lebih seperti itu. Agar teman-teman muda Punya kembali ke Kota Madiun yang jauh di sana, kembali ke tanah kelahiran di Kota Madiun begitu. Saya dititipi pertanyaan tapi dalam bentuk poster, Mas. Dalam bentuk poster oleh teman-teman netizen itu kira-kira tulisannya begini. Kota Madiun itu api infrastrukture, tapi ora olahragane. Nah, kira-kira begitu, Mas. Ketika saya identifikasi poster itu di mana, kira-kira itu di perempatan Klegen ya Mas ya. Kira-kira di perempatan Klegen. Jadi posternya sederhana, hitam putih begitu. Nah, bagaimana kira-kira komitmennya terhadap olahraga ini? Kan muda olahraga suatu hal yang tentu tidak bisa dipisahkan. Itu Mas Boni, Mas Bagus, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat sejahtera bagi semua. Saya di sini sebagai tokoh muda, saya ketua umum Petarung Kehidupan, sekaligus saya ketua Madiun Art yang membawai semangat Kota Madiun. Selama ini kami mengadakan event pameran ataupun yang bersangkutan dengan seni. Saya sudah terdaftar di dalam Disbud Parpora sudah 5 tahun lebih. Tapi selama itu pula kami mengadakan event tidak pernah ada support sedikit pun. Dijanjikan Bon, kalau bonus jadi kita diperhatikan, cuma itu saja. Terima kasih Pak Tursun. Terima kasih. Bonus Saya dulu ya, saya boleh komentar dulu tentang infrastruktur tadi ya. Saya juga tadinya berpendapat sama dengan jenengan kalau infrastrukturnya bagus ya. Tapi ketika saya barusan ini tadi saya ke daerah Rejomulyo di daerah Buk Malang, jadi perbatasan antara Kota Madiun dan Kabupaten Madiun. Saya kalau dibilang infrastruktur bagus jadi nggak setuju, karena ternyata di sana tanggulnya bocor sampai 30 meter beberapa titik dan itu dibiarkan. Jadi tadi sahabat warga di sana sambat kepada saya takut bagaimana kalau mereka kehujanan, karena selama ini mereka selalu kena dampak banjir. Jadi sebenarnya Mas Bagus, pembangunan mungkin belum merata ya, jadi mungkin sentralistik ya. Kalau kita di kota, kita mungkin melihat gebiarnya gemerlap lampu ya, di BSC itu juga kayak bangunannya bagus-bagus. Tapi tolong juga ditengok yang di pelosok-pelosok, yang di pinggir-pinggir, apakah betul di sana infrastrukturnya sudah bagus. Itu dulu Mas ya. Jadi saya agak komentar sedikit terkait olahraga. Wah, kalau olahraga, kalau saya ditanya, ya teman-teman di sini tadi yang hadir pasti tahu bagaimana saya dengan olahraga gitu. Jadi iya, jadi olahraga itu salah satu karakter dan hobi saya di semua bidang ya. Jadi tentu saya akan memilih untuk memacu, memotivasi dan membina olahraga di Kota Madiun ini agar tampil jauh lebih baik daripada sekarang. Demikian juga tadi yang Mas Sempli keluhkan tentang seni budaya. Saya adalah tipikal orang yang sangat menghargai sosial kultur masyarakat. Jadi saya nggak maulah bawa-bawa dunia. Saya ingin rapikan dulu, kembangkan dulu, hidupkan dulu seni budaya dan kultur di Kota Madiun ini beserta olahraganya. Terima kasih. Jadi gini, jadi saya sampaikan ke teman-teman, kan awalnya mereka mengatakan bahwa Madiun Putra tidak akan berpolitik. Terus saya sampaikan, jadi kita diskusi sama sambil ngopi untuk membiayai satu klub bola itu butuh biaya yang sedikit atau banyak. Jenengan adalah fans Madiun Putra. Pengenan jenengan apa? Ya, dari Liga 3 ya bisa naik 2, syukur bisa naik Liga 1. Bagaimana itu akan terwujud bila mana pemimpin yang ada, pemimpin kepala daerah yang ada tidak support terhadap keinginan Anda, tidak memfasilitasi kepentingan Anda. Ya, jenengan pengen klub bolanya jalan tapi kepala daerahnya jual. Tidak betul. Bagaimana bisa? Berarti kan kita bertepuk sebelah tangan.
Nah, terus bagaimana? Misalkan ada jago A, B, C. Kalau saya, ya saya karena kepentingan saya adalah bola, ya saya akan memilih kepala daerah yang peduli terhadap bola. Dan kita tidak usah tutup mata, hari ini kira-kira dari 3 calon yang support terhadap olahraga, utamanya bola siapa? Mas Boni. Bonus. Bonus. Jadi Yang mana orangnya? Jadi dalam kita berpolitik itu jangan langsung menjudge atau apa, tidak. Belajar untuk melihat dari berbagai sudut pandang. Jadi kita diskusi kayak gitu, akhirnya sepaham bahwa ini karena berarti memilih kepala daerah ya yang bisa memfasilitasi kepentingan olahraga. Saya sendiri kebetulan kemarin didapat jadi ketua IPSI. Kalau mau jujur, anggarannya itu hanya cukup untuk rapat. Untuk memberangkatkan atlet aja belum. Nah, kami berharap daripada CSR-nya itu hanya untuk bangun tertentu, ya paling tidak dibagi untuk yang lain. Karena kenapa? Olahraga itu simpel, tapi setidaknya olahraga itu mendidik kita, melatih kita untuk bersikap satu, belajar untuk berkontestasi sehingga bisa merasakan bagaimana berjuang itu seperti apa. Ini pendidikan mental. Kita tidak berbicara sekarang, tapi ini generasi muda yang akan tampil mungkin 5-10 tahun ke depan. Kurang lebih seperti itu. Berarti bapaknya sepak bola Kota Madiun, Mas Boni. Mas Boni. Bapaknya IPSI di Kota Madiun, Mas Bagus. Iya, tadi sudah disinggung sama jenengan ya. Itu sudah menjadi pikiran saya bahwa bagaimana pengangguran di sini itu bisa tertekan. Dan memang satu-satunya jalan untuk menekan itu adalah kita harus bisa mendatangkan investasi di Kota Madiun. Di mana investasi itu ketika masuk kita beri kemudahan perizinan, tidak usah dibebani oleh sesuatu yang memberatkan, sehingga mereka benar-benar bisa membuat kajian yang bagus dan memang nanti kita sama-sama pertimbangkan, akan sama-sama kita evaluasi apakah investasi itu juga akan menimbulkan lapangan pekerjaan yang banyak. Dan utamanya kita tentu akan meminta bahwa sebagian besar, ya nggak mungkin semua, karena mungkin dalam suatu bisnis itu ada ahlinya, ada job-job yang mungkin kita sebagai komponen lokal ini, SDM lokal nggak bisa memenuhi. Tapi paling tidak sebagian besar itu harus dari warga Kota Madiun. Itu kita memang memikirkan beberapa tempat nanti yang memungkinkan, tentu butuh kajian. Sekali lagi dalam pelaksanaannya nanti, sebelum saya memutuskan sesuatu, saya akan berdiskusi dengan banyak orang. Saya akan melakukan kajian-kajian oleh akademisi yang saya lihat mumpuni. Jadi saya tidak akan memutuskan secara sepihak dan terburu-buru, sehingga sesuatu itu nanti tidak akan menjadi maksimal. Begitu, Mas. juga berdiskusi dengan teman-teman di warung kopi begini, Mas? Tidak ada masalah. Kita kan, aku diomong nom ya orang nom, tapi pengen nom. Saya nambahin, jadi kebetulan Mas Boni ini pengusaha, saya juga pengusaha. Dan kadang saya juga ngalami juga, saya ngurus izin usaha di daerah lain itu, kadang paling jengkel itu bila mana izin itu tidak ada kepastian. Jadi karena berlatar belakang sama-sama pengusaha, pengennya izin itu cepat. Kalau cepat, otomatis bisa bekerja dengan segera. Saya ngurus izin itu di daerah, bukan di Kota Madiun, 1,5 tahun belum keluar. Bolak-balik revisi, katanya ada kurang, tapi ditanya kurangnya apa, nggak jelas. Kan yo akhirnya semangat awalnya, wah ya hari ini sudah seperti ini, nanti gini-gini, ibarat urusan bank sekian-sekian, akhirnya jadi bingung karena tidak ada kepastian. Ya masa ngurus izin itu sampai 1,5 tahun itu, wah itu sebenarnya itu keberatan. Karena belajar dari pengalaman itu, makanya Mas Boni tadi sudah menyampaikan kita tidak akan mempersulit izin, karena setiap izin keluar, investasi yang keluar akan membawa dampak berkurangnya pengangguran yang ada di Kota Madiun. Jadi komitmennya Kota Madiun ramah investasi begitu, Mas Boni. Sampai pagi ya Allah.
Tidak ada batas pertanyaan. Ini saja Mas Arif, Ya, Mas Agus. Boni, kalian Mas Bagus, kalau ke depan terpilih, saya minta bikin acara open house atau seperti inilah, menjaring aspirasi masyarakat langsung, walaupun kita punya dewan ya. Tapi kan kalau ada aspirasi langsung, kita buka open house, entah itu sebulan sekali atau sebulan 2 kali, mungkin aspirasi dari masyarakat langsung, apa keluar langsung bisa disampaikan langsung ke pimpinan daerah. Gitu saya. Cocok Mas, cocok. Ini pasukan Mas Boni, Mas Bagus, katanya open house terus. Kalau di rumah apa nggak bosan gitu Mas? Atau mau ke rumah-rumah warga aktif begitu Mas Boni, Mas Bagus? Ya kita akan berusaha sedekat mungkin dengan warga kota ya Mas ya. Karena kita memang niatnya bonus ini adalah, saya sudah ngomong sama Mas Bagus, 4 mata. Ini saya sampaikan sebelum kami mendaftar, saya menyampaikan bahwa Dek, iki nek kita benar-benar berangkat daftar ke KPU, niat kita adalah untuk membawa kebaikan Kota Madiun. Itu saya sampaikan sama Dek Bagus di masjid ya. Jadi saya ingin kita bekerja on the rule, on the track. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran-pelanggaran, sebab kadang-kadang permintaan-permintaan itu bisa membuat timbulnya pelanggaran. Jadi saya juga mohon kepada panjenengan semua yang rawuh pada kesempatan hari ini juga mendoakan kami, membantu kami agar kami selalu melakukan kebijakan-kebijakan, melakukan keputusan-keputusan yang tepat, yang tidak melanggar hukum. Karena amanah itu berat, amanah itu tidak ringan. Saya sangat menyadari itu, sehingga kadang-kadang juga ada kekhawatiran akan godaan-godaan melanggar amanah. Makanya saya dan Dek Bagus mohon doa restu panjenengan agar bila mana memang takdir menentukan bahwa kami yang terpilih, kami yang menjabat untuk periode selanjutnya, mohon didukung secara penuh dan didoakan bahwa kami bisa menjaga amanah dengan baik dan tidak pernah melanggar aturan apapun. Demikian Mas, terima kasih. Monggo Mas Bagus. Ya, saya nambahin Mas Boni. Tadi Mas Boni sudah menyampaikan kan, apakah acara seperti ini akan terus dilangsungkan? Insya Allah ya. Karena ini ke depan ini ya model komunikasi massa yang tepat ya seperti ini, ngopi bareng dan sebagainya. Jadi di awal tadi saya sampaikan, kami berdua ini yakin bahwa tidak ada namanya manusia super, semuanya punya kesempatan yang Sama. Keberhasilan hanya bisa dicapai bila mana satu bersatu, dua ada kesetaraan dan dilakukan bersama-sama. Jadi nanti ke depan insya Allah acara seperti ini akan terus dilaksanakan. Mungkin nanti akan skopnya lebih detail dalam fokus discussion grup atau semacam itulah. Oke, terima kasih. Tadi ada yang di belakang mau tanya. Oh, di belakang mau tanya. Baik, Mas, monggo kasih nama dan alamat atau dari. Selamat malam, saya Arnold yang Pratikna, salah satu pelaku usaha yang sudah diliput kurang lebih 28 media nasional hingga ekspor ke berbagai negara. Yang terus terang saja tidak menerima manfaat regulasi atau kebijakan dari pemerintah yang sedang berjalan saat ini. Yang di sini saya mau tanyakan, seberapa besar sih keperpihakan jenengan terhadap UMKM atau usaha mandiri warga Kota Madiun ke depannya dalam hal support, perhatian, penyuluhan, dan sosialisasi. Yang saya harapkan sebagai pelaku usaha adanya kolaborasi dan investasi antara pemerintah atau pengusaha senior dengan pengusaha muda atau UMKM. Mas Boni dan Mas Bagus, jika terpilih nanti saya harap tetap menjadi seperti yang sekarang, mendengarkan. Terima kasih. Terima kasih Mas Arnobian. Mas Arnobian diliput oleh 50. Bidang apa Mas? Ikan, ekspor ikan. Oh, apa? Ekspor Koi? ikan bias ya Mas ya? Oh, ikan cupang. Saya punya ada teman Mas, gagal jadi pengusaha cupang, namanya Mas Wiwin. Kalau tidak salah Mas, gagal lihat, bangkrut langsung Mas. Terima kasih pertanyaannya Mas Arnobian. Ini Mas Boni, Mas Bagus. Ada penanya dari sosok pengusaha ini Mas. Bagaimana nanti keberpihakannya Mas, terutama kepada pengusaha
lebih khusus ke pelaku UMKM di Kota Madiun begitu. Mas Boni, Mas Bagus. Iya, terima kasih. Saya sampaikan selamat dulu Mas, luar biasa jenengan. Mungkin keahliannya, pengalamannya bisa ditularkan kepada rekan-rekan yang lain agar bisa banyak warga Kota Madiun yang bisa boosting seperti panjenengan sampai ekspor ya, hebat. Jadi memang salah satu niat saya dan Mas Bagus ini adalah penguatan UMKM. Kami berharap UMKM nanti ke depan itu memang penguatannya bisa merata, enggak tebang pilih, dan benar-benar kita melihat bahwa seseorang itu menjadikan UMKM itu sebagai hidupnya. Jangan kemudian justru UMKM yang betul-betul menggantungkan hidupnya terhadap UMKM tidak dibina, dibiarkan terlantar, sementara orang-orang yang sebenarnya punya hidup lain yang utamanya bukan UMKM justru mendapatkan prioritas gitu. Itu yang akan kita cek lagi semuanya agar benar-benar UMKM adalah UMKM. Jangan kita melihat bahwa ada orang yang sebenarnya bukan UMKM tapi kemudian dia berusaha menjadi UMKM karena peluang yang timbul gitu. Jadi kita akan memperkuat benar-benar PKL dan UMKM ini menjadi ekonomi yang kuat dan dasar di Kota Madiun ini. Terima kasih. Selama ini seperti itu, Pak. Karena gue ngomong gitu, Pak. Jadi menjaga UMKM gitu. Mendadak UMKM dan tidak boleh menyaingi usaha masyarakat. Itu kuncinya. Saya tambahkan saja tadi panjangan. Jadi ya ini hasil diskusi saya dulu ya dari teman dari mahasiswa asing. Di negara sana itu pemerintahnya menyediakan mall. Mall itu isinya bukan ditargetkan bukan end user, tetapi adalah pabrikan. Izin sambil makan, belum makan saya. Jadi Dari tadi terusan nih. artinya sebenarnya simpel. Terusan terus. Pemerintahnya ikut mempromosikan. Jadi kalau pemerintahnya ikut mempromosikan di websitenya pemerintah, buyers atau dari luar tuh akan timbul trust atau kepercayaan. Karena yang menampilkan adalah yang memaparkan adalah websitenya pemerintah. Kurang lebih seperti itu Mas. Nah, jadi tadi disampaikan Mas Boni, ya paling enggak nanti kalau ada pembinaan teman-teman kan Jepang yang belum berhasil, nah nanti jenengan akan jadi narasumber. Jadi nanti jenengan jadi bapak asuh dari teman-teman yang baru belajar. Sehingga kekuatannya kalau Blitar dikenal sebagai pusatnya ikan koi, maka Madiun akan dikenal sebagai pusatnya ikan cupang. Jadi berhasil itu bersama-sama. Ikhlas ya Madiun berbagi ilmu. Ya, matur nuwun. Santai ngobrol, gabung. Mas Bagus, gimana teman-teman? Mau dilanjutkan? Banyak sekali ya, banyak tantangan ini Mas. Maaf nyantai raiso ya. Beberapa penanya atau Enggak, nanti kita berbau situ aja. Audien lelah Mas Boni, Mas Bagus, gimana Mas? Aku lelah dari start pagi kalian. Banyak masyarakat yang hadir ini ingin menawakili sama Mas Bagus. Kalau bisa apa yang tujuannya di atas ini mau tanya, dibebaskan saja. Atau mungkin bisa duduk bareng sana kan nggak apa-apa ngobrol. Oke. Ya. Aku kena flu ya, nggak berani pagi gitu. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brodi. Saya pedagang dari Pasar Besar Madiun. Usulan saya untuk nanti ke depannya untuk bonus untuk memikirkan nasib Pasar Besar Madiun. Karena apa? Dalam Pasar Besar Madiun saat ini keadaan sepi, mati total. Gini, setelah pasar itu dipotong, pedagangnya, pengunjungnya itu jadi tidak ada. Imbasnya ke pedagang gitu loh. Karena apa, pedagang kecil-kecil yang menempel di lingkungan itu kan, yang nempel-nempel itu semua disuruh masuk ke kios-kios sendiri. Harapan pemerintah yang kemarin supaya retribusi semua masuk gitu loh. Pedagang kecil kayak kangkung apa-apa yang nempel-nempel itu tidak boleh, harus masuk ke kios-kios dan imbasnya ke yang lain. Pedagang kecil kan nggak sanggup, untungnya seberapa ya kan, akhirnya pedagang kecil pindah ke pasar template gitu. Itu permintaan saya yang ke satu.
permintaan saya yang kedua. Ada berapa permintaan ini Bu? Berarti saya ini goreng timbian dan kecil. Dan itu dulu di mana letaknya? Pedagang kecil itu yang ojokan itu loh, yang gelap. Jadi kan kangkung, sayur-sayur kecil itu loh. Harian saja. Karena apa? Pedagang kecil kita merasakan keberatan untuk tahunan. Saya yang merasakan sendiri. Itu yang kedua. Usulan saya yang ketiga, untuk lapak-lapak di mana-mana itu didirikan boleh saja. Tetapi alangkah baiknya kalau lapak itu didirikan adalah itu didirikan pabrik. Jadi mereka saling berdampingan, saling mutualisme simbiosis, saling membutuhkan. Jadi kalau semua Madiun disuruh berdagang, kabeh kon tuku, kabeh kon bakul, wonge yo ndi, ngono lho maksudku. Ya, kabeh kan bakul. Nah, sing tuku sapa? Kalau kita ada pabrik berdampingan, otomatis mutualisme simbiosis. Ya kan, kalau dia butuh celana, dia beli ke pasar. Jadi pasar itu hidup. Sebagai tolak ukurnya itu adalah Solo dan Surabaya. Kenapa Solo dan Surabaya itu dia berdampingan? Karena apa? Solo dan Surabaya banyak lapak itu tetap ramai karena dia berdampingan dengan pabrik. Usulan saya, kalaulah itu mungkin, ya akan ini lapak sudah ada kan di mana-mana. Tolonglah didirikan pabrik, jadi mengangkat pengangguran. Itu usulan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arif, Sudah saya tambahin sedikit dari Ibu ini. Yang dimaksud pedagang yang di sekitar itu pedagang ojokan. Pedagang pojokan Pedagang istilahnya ya. itu yang hanya cuma 1 meter, 2 meter pedagangnya. Dan dia itu harus gimana sewa lapak di pasar besar Kota Madiun yang sistemnya itu kontrak satu tahun sekali Bu ya. Tapi yang untuk lapak yang tetap kan kita punya tetap. Ya. Saya usulkan untuk kembali ke karcis harian. Harian, retribusi Jadi harian. bulan. Masalahnya kayak saya, kalau kilonnya saya 4, kalau itu setiap hari tidak ada pedagang, tidak ada yang membeli, kita katakan 1 hari tidak laku. Kalau sampai 2 minggu nggak laku, kita makan apa? Sedangkan kalau kita nggak bisa bayar retribusi, sedangkan kita nggak bisa bayar retribusi, kios ditarik pemerintah. Kita kan haknya hak pakai, jadi kita tunduk ke pemerintah. Kalau kita, padahal saya dulu belikan ke perorangan. Kalau kita tunduk pemerintah, memang saya akui itu haknya hak pakai. Memang ada sertifikat, tapi kita kan butuh makan gitu loh. Tolonglah kita rakyat kecil Sewa tahunan itu dipikirkan memberatkan gitu loh. bagi pedagang. Oke. Ya, Pak. Kalau bisa retribusinya dihapus saja. Ada lagi teman-teman? Yang di Pak, perkenalkan diri Pak. Nggih, matur nuwun. Nama saya Sigit. Panjenengan berdua nyocok Mas seperti Kakang Adi Mas. Nah, ya memang Kakang Adi kok. Menurut Kakang Adi, Iya. nanti harapan kita Kota Madiun itu seperti punya 1 ayah dan 1 ibu. Nenggone ati ayam tidak mengurung seperti itu. Insyaallah, insyaallah. Baik, kula nyuwun minta itu jalan yang di Jalan Diponegoro. Ini realita kehidupan kita. Mungkin panjenengan tidak merasakan karena kan beda status ya. Wow. Di Jalan Diponegoro itu kan di portal Mas. Jadi kita tidak boleh masuk ke barat lewat jam 10 ke atas. Seperti itu yang pertama. Kemudian di jalan Salak lampu merah ke barat di Kapuas itu mohon panjenengan nanti harus punya tim atau orang yang bendina ngubung-ngubung kira-kira saya mati di kemudian trotoar dikembalikan lagi seperti semula seperti itu. Berikutnya kami minta Madiun bebas banjir. Wah. Jadi tidak ada istilah air parkir atau air menggenang. Mohon panjenengan punya tim yang benar-benar solid dan memang kualitasnya bagus. Aliran airnya bagaimana?
Jadi tidak melihat sekedar sekitaran PSC itu belakang. Baik, pas hujan Terbuka air langsung masuk. Telat ya. Sekarang itu karena kira-kira seperti rumahnya itu kecil saja. ya, kampung Satu belakang lagi air kan nitip banjir. di PDAM itu kan ada distribusi pemeliharaan meter air. Jadi, selama saya pelanggan PDAM, meter air tidak pernah diperbaiki, Mas. Tidak pernah dipelihara. Orang dilapi, orang petugasnya ngerti-ngerti di tagihan ada meteran pemeliharaan air sebesar berapa ribu itu kali berapa itu? Iya, itu kan tidak benar seperti itu. Masuk nggak tadi? Nah, meteran pemeliharaan biaya pelihara meteran air itu tidak pernah dipelihara, tidak pernah dibersihkan, tahu-tahu ada tagihan terus menerus seperti itu. Matur nuwun, semoga panjenengan sukses memimpin kami. Amin. Minta panjenengan tidak ada istilah orang dalam. Amin. Ini peluang teman-teman di belakang, ojo sampai enek orang dalam. Ya duduk uang rasa kerja ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau ada seleksi PNS atau pegawai, mohon transparan. Matur nuwun. Terima kasih. Mas Sigit, satu lagi. Mas, perkenalan. Siapa dari Assalamualaikum mana? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kalau di Madiun itu saya orang baru tapi rasa lama karena baru pindah Pindah dari mana, Mas Riza? dari kabupaten ke kota. Oh, dari Kabupaten. Hijrah ke Kota Madiun. Hijrah. Ginting berarti. Oke. Ya, monggo Mas Riza. Langsung saja menambahi dari pertanyaan Bapak yang sebelum saya tadi. Jalan Diponegoro itu konsepnya seperti apa sih? Karena kalau di kota-kota yang berkembang, yang saya tahu yang didahulukan itu adalah pengendara roda yang lebih kecil, artinya roda 2. Tapi di Jalan Diponegoro itu mobil boleh masuk, tapi kalau untuk kendaraan roda 2 itu dibatasi jamnya, masuknya jam sekian sampai sekian, itu kita bingung. Nah, terus terang saja, saya juga sering ikut kegiatan di. Terima kasih Mas Riza. Kita tampung dulu 3 penanyanya, teman-teman. Mas Boni, Mas Bagus. Ini ada 3 penanya, Mas. Kami rangkum. Ya, Ibu Brobi dulu karena 2 penanya selanjutnya ini saling keterkaitan soal pedagang ojokan di Pasar Besar Madiun begitu karena terdampak setelah ada portalnya dalam bentuk portal bambu atau portal bagaimana Bu Brobi? Portal resmi Parkir. maksudnya. Oh, setelah parkir seperti yang kemudian soal retribusi yang dirasa memberatkan begitu Mas karena yang semula dari harian menjadi tahunan. Jangan-jangan sama Mas Boni sama Mas Bagus gratis begitu nanti. Mas Bagus, monggo. Iya, matur suwun. Jadi sekali lagi tadi saya di awal menyampaikan bahwa segala keputusan yang akan kami buat nanti tidak terburu-buru. Kami membutuhkan evaluasi, kami membutuhkan kajian, kami akan diskusi bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang terkait seperti misalkan pasar. Kita akan pelajari betul kenapa kok pasar sampai sepi. Padahal pasar ini menurut saya harusnya rame karena ini merupakan titik pusat ekonomi masyarakat kecil. Jadi kami tidak ingin terjadi pasar sepi. Sehingga permasalahan yang sesungguhnya apa akan kita gali, akan kita identifikasi bersama-sama saya Mas Bagus dengan seluruh stakeholder yang ada untuk memecahkan masalah ini. Apakah betul karena portalnya atau karena hal yang lainnya? Kami ingin terburu-buru. Yang bisa kami sampaikan adalah bahwa kami ingin memastikan bahwa pasar besar nantinya akan regeng rame lagi gitu aja dengan cara yang terbaik. Kemudian untuk 2 Mas tadi ya, Mas itu namanya? Mas Sigit sama Mas Riza. Mas sama Riza. Saya cuma jawab satu aja. COCOK. Jadi masukkan jenengan itu saya cocok tentang perbaikan jalan yang wajib dilaksanakan, juga trotoarnya geden, bener. Ya, aku sempit nih kapos sampai uyel anak karuan. Makanya saya jawaban saya cuma COCOK. Apalagi banjir. Banjir itu betul-betul sesuatu yang menyulitkan kita semua. Ya, orang kebanjiran itu tidak enak. Udah capek, udah sumpek, dan juga merusak. Jadi makanya problem banjir dan jalan itu menurut saya
salah satu menjadi skala prioritas kami nanti. Skala prioritas. Iya, betul. Mas Agus mau nambahin? Ini Mas satu lagi soal apa? Amdal lalin kira-kira terutama di Jalan Diponegoro dan Oh ya, saya lupa ya. Termasuk Mas itu saya juga COK gitu. Menurut saya juga bingung kenapa ya kok nggak boleh ke sana. Apakah ada kajian amdal lalinnya? Apakah belum? Saya juga belum tahu karena saya belum ada di pemerintahan. Jadi yang jelas saya juga, salah saya pribadi saya juga bingung kenapa harus ditutup segala macam. Karena selama ini kan nggak terlalu jadi problema ya. Kalau ditutup itu untuk apa? Kalau jalan Kapuas benar sekali. Sebenarnya kalau trotoarnya dipersempit, jalan diperlebar, insya Allah nggak perlu satu arah. Jadi bisa dua arah seperti yang dulu lagi. Terima kasih. terima kasih. Mas Boni, Mas Bagus menambahkan? Sama. Oh sama. Jadi dari sekian panjangnya pertanyaan dijawab singkat, padat dan jelas oleh pasangan Bono.